Halo, perkenalkan nama saya Gracia Valentia Lagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan praktikum algoritma dan struktur data dengan judul praktikum review PBO. Adapun capaian dan ringkasan pemahaman terdiri dari dua, yaitu satu belajar pemrograman Java dan dua yaitu studi kasus satu yaitu tentang matriks M, di mana setelah menyelesaikan praktikum ini saya diharapkan dalam pemahaman saya setelah pelajari dan mempraktikkan praktikum ini, saya diharapkan mampu memahami kembali konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO secara mendalam, khususnya dalam konteks pemrograman Java. Saya juga diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pemrograman basis objek tersebut seperti enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan polymorphism untuk menyelesaikan studi kasus nyata seperti pengelolaan matriks yang mencakup operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Praktikum ini juga melatih kemampuan teknis dalam coding, yaitu analisis logika serta pengembangan program modular menggunakan file terpisah, sehingga mendukung pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri pemrograman. Oke, adapun aktivitas praktikum yaitu tentang belajar atau mereview kembali tentang materi pemrograman berbasis objek. Di sini saya coba mengerjakan mulai dari Java fundamental, kemudian Java flow, control, kemudian Java array, Java OOP, kemudian Java OOP 1, OOP 2, dan OOP 3. Kemudian Java exception handling dan Java list. Dapat sudah saya lampirkan pada laporan saya beserta latihan-latihan yang diberikan pada link yang ada pada Moodle. Oke, next. Adapun di sini studi kasusnya itu buat kode program untuk matriks dengan operasi agar dapat menampilkan, bahkan mengurangkan dan mengalihkan matriks, di mana program ini harus dibuat berada pada dua file Java, yaitu matriks Java, matriks.java, dan matriks app.java. Di sini saya telah mengerjakan studi kasusnya, dan untuk penjelasan lebih lanjut saya akan menjelaskannya pada Discord. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari dibuatnya tersebut, di mana tujuan dari kode matriks dan matriks app ini adalah untuk menyediakan implementasi operasi dasar pada matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Kode matriks berfungsi sebagai struktur data yang menyimpan elemen-elemen matriks dan menyediakan metode untuk melakukan operasi-operasi tersebut. Di mana di sini untuk memastikan validitas matriks saat melakukan operasi antar matriks dengan memeriksa kecocokan dimensi. Sementara itu, kode matriks app berfungsi untuk menangani input pengguna, memungkinkan pengguna untuk membuat matriks, memilih matriks yang ada, dan melakukan operasi pada matriks tersebut. Di mana program ini juga akan menyimpan matriks-matriks yang dibuat dalam sebuah array list, sehingga pengguna dapat memilih matriks untuk melakukan operasi lebih lanjut. Dengan menggunakan pengecualian untuk menangani kesalahan input, program memastikan agar tidak terjadi crash saat pengguna memilih matriks yang tidak ada atau salah. Secara keseluruhan, tujuan kedua kode ini adalah untuk menyediakan aplikasi yang interaktif dan efisien dalam memanipulasi matriks.
ya, dan juga memungkinkan kita atau sebagai pengguna untuk melakukan operasi dasar pada matriks secara terstruktur dan mudah. Oke, lanjut pada aplikasi Piscot. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu matrix.up. Nah, di sini eh, kita mendeklarasikan kelas yang bernama matriks yang dapat digunakan untuk merepresentasikan si matriks tersebut. Di mana kata kuncinya itu adalah public, ya berarti kelas ini bisa diakses oleh kode lain di luar dari file ini. Kemudian di sini ada private integer element, private integer baris, private integer column, private string name, di mana private integer element ini deklarasi variabel elemen sebagai array 2 dimensi untuk menyimpan elemen-elemen matriks. Dan dia bertipe integer. Kemudian di private integer baris ini dia menyimpan jumlah baris dalam si matriks tersebut. Kemudian sama juga dengan private integer kolom, dia menyimpan jumlah kolom dalam matriks. Sedangkan private string name ini menyimpan nama matriks, misalnya matriks A atau matriks B atau matriks X atau matriks Y, bersifat opsional. Kemudian di sini juga ada public matrix, integer baris, integer kolom, integer name. Nah, dan di baris sama dengan baris, di kolom sama dengan kolom, di elemen sama dengan new integer baris, baris kolom, kemudian di name sama dengan name. Di sini istilahnya itu konstruktor untuk membuat objek matriks baru yang dengan ukuran tertentu, yaitu baris kali kolom dan nama matriksnya, ya, yang akan menyimpan parameter baris ke dalam atribut baris milik objek ini dan menyimpan parameter kolom ke dalam atribut kolom milik objek ini, kemudian membuat array 2 dimensi elemen dengan ukuran sesuai parameter baris dan kolom, dan menyimpan parameter name ke dalam atribut name. Oke, di public integer get element integer baris 1 integer kolom 1, di sini kita menggunakan metode. Di sini kita menggunakan metode untuk mengatur si nilai elemen pada indeks tertentu, yaitu baris 1 dan kolom 1, dan mengubah nilai pada indeks baris 1 dan kolom 1 dalam array elemen. Oke, kemudian di public ini integer get elemen integer baris 1 integer kolom 1, di sini kita membuat metode untuk mengatur nilai elemen pada indeks tertentu, yaitu baris 1 dan kolom 1, dan mengubah nilai pada indeks baris 1 dan kolom 1 dalam array elemen. Oke. Kemudian set elemen. Di set elemen, di set elemen. Sedangkan di public integer get elemen ini kita mencari metode, ini adalah metode untuk mendapatkan nilai elemen pada indeks tertentu dan akan mengembalikan nilai elemen pada indeks tersebut. Kemudian public void display di sini pada line ini kita menggunakan metode untuk mencetak elemen-elemen matriks ke konsol, di mana di sini ada sistem out print line matrix plus name. Di sini artinya mencetak nama si matriksnya yang akan kita input nantinya. Oke. Kemudian di sini ada for, ini artinya ini loop bersarang. Loop pertama itu adalah for integer sama dengan 0. Kemudian
loop pertama itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil baris, dan i plus plus. Yang artinya ini akan terus berjalan sampai dia tidak memenuhi. Kalau masih memenuhi berarti masih tetap bertambah. Kemudian for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari kolom, dan j plus plus ini merupakan loop kedua. Di mana uh, untuk digunakan untuk iterasi setiap kolom pada baris tersebut. Oke, dan akan berpindah ke baris berikut. Di sini kan ada elemen outprint, elemen i, j plus tanda kutip. Di sini dia akan berpindah ke baris berikutnya setelah mencetak satu baris elemen. Oke. Kemudian di public boolean add matrix B ini kemudian di sini dia mencetak yaitu jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama, yang artinya di mana jika uh, baris dan jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama. Ini akan dicetak jika jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama, gitu. Oke, contohnya eh, contohnya si barisnya itu 2, si kolomnya 3. Maka jika kita input itu maka akan keluar outputnya itu jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama. Kemudian di sini oke. Kemudian di for integer i sama dengan 0, i lebih kecil di baris i plus plus. Kemudian for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari di kolom, j plus plus. Kemudian di set elemen di sini uh, nah, di sini ada terjadi penjumlahan, sedangkan di sini ada pengurangan. Nah, oke, di mana metode metode subtract ini menambahkan elemen-elemen matriks B dengan elemen-elemen matriks saat ini. Maka digunakan kata dis. Kemudian sebelumnya itu sebelumnya itu akan diperiksa apakah ukuran kedua matriks ini sama atau tidak. Jika tidak sama, metode mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan false, maka di sini ada return true. Dan jika ukurannya sama, metode akan melalui setiap elemen matriks menggunakan dua loop bersarang, yaitu for, kemudian mengurangi nilai elemen matriks saat ini, menambahkan elemen matriks saat ini dari elemen matriks B, dan menyimpan hasilnya kembali di matriks B. Dan menyimpan hasilnya kembali matriks B setelah operasi selesai, metode mengembalikan nilai true. Begitu juga dengan public boolean subtract ini. Di sini perbedaannya hanya saja di add tadi menambahkan, sedangkan di subtract ini kita mengurangkan. Oke. Begitu juga dengan public matrix multiply. Di sini kita mengalihkan. Yang artinya mengalihkan dua matriks sebelum pertama itu harus memeriksa
Apakah jumlah kolom dan barisnya itu sudah sama? Jika tidak sesuai, metode akan mengeluarkan output jumlah baris matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom. Ehm, Jika sudah sesuai, matriks hasil perkalian dibuat dengan jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua. Proses perkalian dilakukan dengan 3 loop bersarang untuk menghitung setiap elemen hasil perkalian. Setelah itu, matriks hasil perkalian dikembalikan. Oke, maka akan ini tadi Kak, sebelumnya itu dia hanya 2, di sini 3 loopnya. Dan setelah itu hasil perkaliannya tadi akan dikembalikan. Lanjut ke matriks app.java. Di sini di sini kita membuat sebuah objek array list bernama matriks untuk menyimpan objek-objek matriks yang dibuat oleh pengguna, di mana array list ini digunakan karena jumlah matriks yang akan digunakan tidak diketahui sebelumnya atau bisa dikatakan bersifat dinamis. Nah, kemudian di sini ada integer jumlah. Di sini kita membaca input berupa angka integer yang menunjukkan jumlah matriks yang akan dibuat, yang akan kita input nantinya, dan angka ini disimpan dalam variabel jumlah. Oke, kemudian di sini terjadi loop di mana jalankan sebanyak jumlah kali untuk membuat matriks yang akan kita input nantinya. Nah, di string name dan integer baris dan integer kolom ini kita membaca input dari pengguna untuk nama matriks yang akan disimpan dalam name dan jumlah baris matriks yang akan disimpan dalam baris dan jumlah kolom yang akan disimpan dalam kolom. Kemudian pada line ini kita membuat objek matriks baru dengan jumlah baris dan kolom yang sudah diberikan oleh yang akan kita input, di mana objek ini akan diberi nama sesuai dengan input pengguna. Dan akan mencetak pesan ke layar yang memberitahu pengguna tentang matriks yang sedang dibuat dengan urutan I tambah 1, ukuran baris X kolom, dan nama name. Oke. Di for integer J sama dengan 0, J lebih kecil baris dan J++, terjadi loop bersarang yang mana loop keduanya itu yaitu for integer K sama dengan 0, K lebih kecil kolom, dan K++. Di mana dua loop bersarang ini digunakan untuk mengisi elemen-elemen dalam matriks. Loop pertama itu mengiterasi setiap baris atau diistilahkan dengan J, dan loop kedua itu mengiterasi setiap kolom atau dimisalkan dengan K, di mana nilai untuk setiap elemen matriks dibaca dari input pengguna dengan atau bisa dengan scanner next integer dan diset menggunakan matriks dot set elemen yaitu J, K, dan nilai. Di matriks .add matriks ini kita menambahkan objek matriks yang telah dibuat ke dalam array list matriks untuk menyimpannya dan bisa diakses di kemudian hari. Dan di integer target 1 membaca input untuk memilih matriks pertama yang akan digunakan dalam operasi. Dan input ini disimpan dalam variabel target 1. Kemudian di sini kita menggunakan try catch, ya, di mana
kita mencoba untuk menampilkan matriks yang dipilih oleh pengguna berdasarkan target 1. Jika indeks yang diminta tidak ada dalam rilis, misalnya kita menginput angka yang tidak valid, maka indeks out of bounds exception akan dilemparkan dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Dan program ini akan berhenti jika terjadi pengecualian. Kemudian di integer target 2 ini membaca input untuk memilih matriks kedua yang akan digunakan dalam operasi, di mana input ini disimpan dalam variabel target 2. Sama seperti sebelumnya, di sini mencoba menampilkan matriks kedua yang dipilih yang akan kita input berdasarkan target 2. Jika indeks yang diminta tidak valid, maka pengecualian akan ditangani dengan menampilkan pesan kesalahan dan program akan berhenti. Kemudian pada line ini kita mendapatkan objek matriks pertama dan kedua dari release matriks berdasarkan indeks yang dipilih oleh yang akan kita input nantinya, yaitu target 1 dan target 2, dan kemudian disimpan dalam variabel matriks A dan matriks B. Dan akan mencetak pesan hasil penjumlahan matriks yang akan kita input plus target 1 dan dengan yang akan kita input plus target 2. Di mana pesan ini akan menunjukkan bahwa operasi pertambahan antara matriks kedua dan pertama akan dilakukan. Oke. Lanjut ke if valid 1 tidak sama dengan false. Yang artinya melakukan pengurangan matriks. Oh, ini penjumlahan. Ya, melakukan pengurangan matriks secara melakukan pertambahan matriks antara matriks A dan B dengan memanggil metode add pada matriks A jika pertambahan berhasil atau valid satu bernilai true, maka matriks hasil penjumlahan akan ditampilkan. Oke. Begitu juga dengan if pilot 2 tidak sama dengan false atau matriks B display, di sini melakukan pengurangan matriks antara matriks A dan B dengan memanggil metode subtract pada matriks A. Jika pengurangan berhasil atau valid 2 ini bernilai true, maka matriks hasil pengurangan akan ditampilkan. Oke. Di integer target 3 ini membaca input untuk memilih matriks ketiga yang akan digunakan dalam operasi perkalian, di mana input ini disimpan dalam variabel target 3. Sama seperti sebelumnya, namun perbedaannya itu di target 3 ini si matriks akan melakukan perkalian. Oke, lanjut ke di if hasil kali 1 tidak sama dengan 0, hasil kali 1 dan display. Di sini melakukan perkalian matriks antara matriks C dan matriks A dengan memanggil metode multiply pada matriks C. Jika hasil perkalian tidak 0 atau berhasil, maka matriks hasil perkalian akan ditampilkan melalui sistem out_println. Di mana di sistem out_println hasil perkalian matriks K ini sampai dengan di sini akan dicetak jika operasi perkalian antara matriks ketiga dan kedua akan dilakukan. Kemudian pada line ini matriks hasil kali 2 sama dengan matriks C dot multiply. Di sini melakukan perkalian matriks antara matriks C dan matriks B dengan memanggil metode multiply dengan pada matriks C. Jika hasil perkaliannya tidak nol atau berhasil, maka matriks hasil perkalian akan ditampilkan. Demikian tentang kode. Saya akan mencoba mengcompile kode tersebut.
pertama menggunakan Java min D output matrix up Java, kemudian matrix dapat kita lihat kode berjalan, kemudian oke. Di sini saya akan mencoba dengan angka 1, kemudian A, kemudian 2, kemudian 2. Nah, di sini buat matriks 1 dengan ukuran 2 kali 2 dan judul A. Kemudian kita input 1, 2, 3, 4, kemudian 1, kemudian 1, dan 3. Nah, di mana di sini si program akan meminta kita untuk menentukan jumlah matriks yang akan dibuat beserta nama, ukuran, atau dalam artian jumlah baris dan kolom dan nilai elemen dari setiap matriks. Setelah itu program akan mencetak detail setiap matriks, yaitu dengan tadi buat matriks ke-1 dengan ukuran 2 kali 2 dan judul A. Ya, yang kita input pertama itu adalah ukurannya, kemudian yang kedua itu judulnya, dan yang ketiga dan keempat itu adalah ukurannya. Namun jika ini tadi 3 dan ini 2, maka akan mengeluarkan atau mencetak pesan baris dan kolom harus sama. Kemudian di sini dia menampilkan program meminta indeks matriks misalnya 1 untuk matriks pertama untuk ditampilkan. Jika indeks valid, program akan mencetak elemen-elemen matriks tersebut. Contohnya itu ini 1, 2, 3, 4. Kemudian program menjumlahkan dua matriks berdasarkan indeks yang dimasukkan pengguna. Jika ukuran kedua matriks sama, hasil penjumlahan dicetak. Jika ukuran berbeda, program akan mencetak pesan errornya. Di mana hasil penjumlahan matriks 1 dengan ke-1 adalah 2, 4, 6, 8. Oke. Kemudian dia melakukan operasi pengurangan, di mana program mengurangi elemen matriks kedua dengan elemen matriks pertama dan mencetak hasilnya. Jika ukuran matriks tidak cocok, maka pesan error akan dicetak. Di mana di sini hasil pengurangan matriks ke-1 dengan ke-1 yaitu 0, 0, 0, 0. Kemudian melakukan perkalian. Jika pengguna memberikan indeks matriks yang tidak ada, maka program akan mencetak error, yaitu maka di sini langsung outputnya itu matriks ketiga indeks 2 out of bounds for length 1. Di mana output program menampilkan hasil operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, atau pesan kesalahan jika operasi tidak valid, atau indeks matriks tidak ada. Program ini juga mendukung penanganan error untuk memastikan input pengguna valid. Maka jika kita menginput angka atau bilangan yang tidak valid, maka akan langsung mengeluarkan pesan error. Kemudian kita coba dengan satu test case lagi, 1, 1, kemudian B, 2, 2, kemudian 5, 6, 7, 8, dan 3. Nah, karena matriks ketiga tidak tersedia, maka si test case ini tidak mengeluarkan hasil baik penjumlahan, pengurangan, atau perkalian karena indeks matriks ketiga itu tidak tersedia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video presentasi selanjutnya. Terima kasih.